Guru honorer versus pegawai MPG. Masih banyak banget yang membahas mengenai ini di sosial media. Seakan-akan dua profesi ini benar-benar diadu gitu. Ini gajinya kecil, ini gajinya besar. Padahal kerjanya baru saja bahkan mau diangkat PPPK gitu. Aku cukup miris sih ketika berbicara seperti itu. Jangan mengadu dua profesi ini. Ini sama-sama cari duit loh. Insya Allah sama-sama halal kok. Permasalahannya adalah regulasi yang ada saat ini. Memang tidak memihak salah satunya. Kita aja berbicara guru. Aku guru. Gimana sih regulasi guru saat ini? Adil nggak sih dengan apa yang terjadi saat ini di MBG? Tetapi apa yang dilakukan oleh guru honorer ya saat ini? Apakah mereka protes? Enggak. Apakah mereka mogok untuk mengajar? Tidak. Apakah mogok itu bisa? Bisa. Tapi nggak mungkin dilakukan. Karena sekali lagi semuanya berbicara dengan hati dan empati. Seorang guru nggak mungkin berbicara seperti itu dan nggak mungkin melakukan itu. Kenapa? Karena dia udah merasa menjadi orang tua yang harus mendidik mereka, yang harus mendidik anak-anaknya. Mereka menjadi suri toladan, mereka menjadi contoh. Ketika hanya perkara MBG dan gajinya sangat berbeda dengan pegawai MBG dan guru itu mogok, terus gimana nanti? Anak-anak saya gimana? Terus saya menjadi contohnya bisa nggak? Tanggung jawab saya gimana? Ini lagi bukan perkara gaji. Kalau perkara gaji, tanyakan kepada yang seharusnya memberi gaji. Guru juga nggak mungkin lah protes, hanya bisa mengeluh kok. Untuk itu, minta tolong lah ini kepada PGRI pengurus lah ya. DPR lah, ayolah, lihat kami yang di sini. Masih banyak guru honorer yang perlu bantuan kalian. Ada guru honorer yang kemarin mereka kecewa ketika mendengar gaji guru honorer 300.000 Pak sebulan di tempat kami. Mereka kecewa ketika mendengar tetangganya kerja di MBG gajinya 2,5 juta sampai 3 juta Pak. 10 kali lipat daripada dia kerja jadi honorer 15 tahun. Ini tetangganya. Perbaikan ke depan untuk pemerintah Indonesia. Terima kasih. Honorer digaji receh, relawan dapur MBG digaji jutaan. Yang salah siapa? Akhir-akhir ini ramai banget narasi honorer gajinya kecil, tapi relawan MBG malah bisa jutaan. Terus banyak yang panas, seolah-olah ini ketidakadilan yang disengaja. Pertanyaannya, bener nggak sih honorer sama relawan dapur MBG itu bisa dibandingin? Mari kita bahas. Pertama, kita lurusin dulu ya. Honorer itu status kerja di instansi pemerintah, biasanya di sekolah, kantor, kelurahan, atau layanan publik. Gajinya kecil karena masuk skema birokrasi, anggaran daerah, aturan belanja pegawai, atau kebijakan kepegawaian. Nah, kalau relawan dapur MBG itu sering salah kaprah disebut relawan, tapi secara praktek mereka itu tenaga operasional dapur, masak, bersih-bersih, packing, distribusi, jaga higienisitas. Jadi yang mereka terima itu bukan gaji ASN, tapi lebih mirip upah kerja harian atau borongan
dorongan dari anggaran operasional program. Artinya apa? Bukan honorer kalah saing sama relawan, tapi honorer memang terlalu lama dizolimi oleh sistem. Beban kerja berat, status nggak jelas, upahnya minim. Apalagi sering kan, yang ASN-nya santai, yang honorernya lebih kerja banting tulang. Nah, yang harus kita kritik itu kebijakan honorer yang mandek, bukan malah ngajak rakyat kecil berantem sama rakyat kecil. Jadi intinya, ini bukan perang honorer versus relawan. Ini masalah sistem ketenaga kerjaan yang timpang. Begitulah kira-kira. Jadi jangan adu domba ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Lagi memanas banget adu-aduan gaji relawan MBG dengan guru honorer. Gaji pengantar MBG kalau dikalkulasiin jutaan dapatlah sebulan. Tapi kalau guru honorer masih di kisaran ratusan per bulan. Perbandingannya jauh banget. Di negara ini aneh, dan kita harus berani ngomong. Sopir MBG digaji 3 juta, petugas MBG digaji layak, katanya demi kesejahteraan. Sekarang lihat guru honorer yang ngajar dari pagi, yang mendidik bukan cuma memberi tugas, yang membentuk masa depan bangsa, digaji hanya 300.000 sebulan. 3 juta lawan 300.000. Ini bukan salah hitung, ini salah nurani. Kalau negara bisa bilang, pegawai MBG harus sejahtera, kenapa ke guru honorer cuma bilang, sabar, ini pengabdian. Pengabdian tidak bikin dapur ngebul. Pengabdian tidak bisa bayar listrik. Pengabdian tidak bisa beli susu anak. Tanpa sopir, makan bisa terlambat. Tanpa guru, bangsa bisa gelap. Dan sekarang dengar baik-baik. Kalau negara lebih peduli siapa yang mengantar makanan daripada siapa yang mencerdaskan anak bangsa, maka jangan heran kalau generasi ke depan hanya kenyang tapi kosong pikirannya. Kalau guru tadi sejahterakan, jangan tanya kenapa masa depan bangsa suram. Ini bukan kritik jahat, ini teriakan yang jujur. Gimana menurut komentar teman-teman? 1 juta lapangan pekerjaan dari MBG. Itu baik. Tapi yang menjadi sorotan masyarakat itu adalah diskriminasi terhadap guru honorer. Karena jika dibanding dengan karyawan MBG, gajinya itu lebih besar. Dan mereka baru kemarin sore itu bekerja untuk pemerintah. Belum lagi orang-orang yang ada di dapur MBG itu ada kepastian pengangkatan P3K. Sementara guru honorer mereka diangkat menjadi P3K, itu pun masih ada yang diangkat menjadi P3K paruh waktu yang tidak merubah nominal gaji mereka. Ada juga guru honorer yang tetap masih berstatus honorer dari negeri, mereka malah pindah ke swasta karena mereka nggak mendapat kepastian pengangkatan P3K. Sementara guru honorer kita tahu itu jumlahnya jauh lebih banyak dan mereka ikut mencerdaskan anak bangsa, bukan mengenyangkan anak-anak bangsa. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang lagi viral tersebut, minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusan. Dan urusan yang baik-baik semoga dimudahkan. Saudaraku semuanya, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Pemerintah ini bikin aturan benar-benar nggak adil buat profesi guru. Tidak layak. Pemerintah lebih mengutamakan gaji supir MBG daripada guru honorer. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa ini protes kepada kebijakan pemerintah, bukan protes kepada para sopir MBG. Masalahnya adalah, sopir MBG dan guru sama-sama dibiayai oleh negara, sama dibiayai oleh PBN. Mereka sama-sama diatur dalam peraturan negara, baik peraturan kepala BGN, Perpres, maupun Permendiknas. Kalau program MBG ini dibiayai oleh swasta, program swasta, kita nggak ada masalah. Banyak sopir yang gajinya di atas 3 juta. Supir bis malam, supir truk, bahkan supir pribadi itu bisa digaji di atas 5 juta. Nggak ada masalah. Itu bukan uang rakyat, itu bukan dari pajak rakyat. Mereka dari kantong pribadi masing-masing perusahaan. Tapi ini kan diambil dari uang negara. Aturan kepala BGN untuk jadi sopir MBG itu mudah, hanya punya SIM. Sementara aturan pemerintah untuk menjadi guru, mereka harus S1 atau D3 dan ikut sertifikasi guru, pendidikan profesi guru. Para guru mengabdi bertahun-tahun untuk mendapatkan status honorer, apalagi mendapatkan status P3K. Sementara para sopir saat itu juga ketika daftar diterima langsung menjadi sopir MBG.
Kalau pemerintah berniat baik mensejahterakan guru, gampang kok. Hanya buat aturan. Sesederhana itu. Sesederhana membuat aturan sopir MBG mendapatkan gaji 3 juta. Pemerintah hanya membuat perpresnya, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, bahwa gaji guru honorer di atas 3 juta. Tapi masalahnya ini kan political will dari pemerintah yang nggak ada. Mereka yang sudah berjuang mati-matian, membuat ijazah, sertifikasi, PPG, dianaktirikan di negeri kita sendiri. Terus berjuang para guru. Bu ngajar seberapa tahun? 16 tahun. Gaji guru 2026? 200.000. Ibu seberapa tahun ngajar Bu? 10 tahun. Gaji 2026? 100.000. Allah. Ibu seberapa tahun ngajar? 11 tahun. 2026 gaji? 100.000. Allah. Loh Ibu? 10 tahun. Gaji 2026? 100.000. 100.000. Bikin saya ulapkan aja. Ternyata gaji driver MBG itu jauh lebih layak ketimbang teman-teman yang mencerdaskan anak bangsa. Miris hati saya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin punya suami mapan atau mungkin teman dia sendiri untuk mencari pemilu dia itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana, apa kabarnya saudara-saudara saya hanya berpatok dari sini. Yang kedua adalah kami bangga pakai seragam ini. Kami bangga pakai seragam ini meskipun di luar banyak yang mencibir kita. Gaji pegawai SPPG itu lebih besar daripada gaji guru honorer. Bukan maksud pengen iri-irian sama pegawai SPPG. Oh kalau gitu guru berhenti aja, nggak gitu konsepnya. Kita itu, ini namanya ketidakadilan. Kalau negara bisa mensejahterakan pegawai SPPG, kenapa negara nggak bisa mensejahterakan guru? Itu pertanyaan besarnya gitu. Soalnya pendidikan kita tuh harus ditekan dengan seminimal mungkin. Guru dicekokin dengan harus ikhlas, harus rela mengajar, nggak boleh mentingin finansial. Kita tuh dicekokin hal-hal yang seperti itu. Oh kalau kita mikirin duit berarti nanti nggak berkah, oh nanti nggak ini gitu. Itu guru harus ikhlas beramal gitu kan. Jadi walaupun gajinya sedikit, tar balasannya surga. Padahal negara mampu untuk mensejahterakan guru, tapi nggak mau. Ya, jadi ini bukan iri-irian ya, tapi ini adalah sebuah konsep, sebuah pertanyaan. Kalau negara mampu mensejahterakan pegawai SPPG, kenapa negara nggak mampu mensejahterakan para guru? Kenapa pendidikan kita itu harus terlihat ya seikhlas-ikhlasnya, mengajar seikhlasnya dengan kondisi ruang kelas yang seadanya gitu. Ya, soal pendidikan itu tidak menjadi sebuah perhatian yang serius. Ya, kita dipaksa untuk ikhlas para guru, harus mau nggak mau, suka nggak suka ya lu guru lu harus ikhlas gitu. Kalau nggak ikhlas lu bukan guru gitu. Umar Bakri 40 tahun mengabdi jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Lucu ya negara ini, bicara tentang program nasional, negara ribut soal gizi, negara bangga soal MBG, negara bangun dapur dari beton, angkat pegawai MBG jadi P3K, digaji, diamankan, dimuliakan. Tapi di ruang kelas guru honorer dibiarkan lapar. Apa kabar akal sehat kita? Apakah beton dapur umum lebih berharga dari dedikasi seorang guru? Setiap pagi guru honorer berdiri di depan kelas mengajar anak bangsa membaca mimpi, sementara negaranya bahkan belum bisa memastikan dia makan hari ini atau tidak. Ini bukan soal cemburu, ini soal keadilan. Negara bisa cepat kalau proyek nasional yang dipertaruhkan, tapi selalu lambat kalau yang menunggu adalah guru. Pegawai lapangan dimuliakan demi lancarnya program. Guru disuruh ikhlas, disuruh sabar, disuruh mengabdi tanpa kepastian. Jangan munafik. Anak-anak dikasih makan gratis tapi gurunya kelaparan. Masa depan bangsa disuapi nasi tapi akalnya dibiarkan kering karena pengajarnya nyaris tak bertahan. Kalau negara bisa bangun dapur miliaran, kenapa tidak bisa membangun kepastian hidup guru? Jangan bicara Indonesia emas kalau guru masih hidup dari sisa-sisa harapan. Ini bukan kritik kosong, ini teriakan. Karena bangsa yang tega membiarkan gurunya lapar sedang menyiapkan kehancurannya sendiri.
Dengar-dengar nih ya, katanya anggaran pendidikan itu dipotong ya buat MBG. Tidak benar. Yang ada malah anggaran pendidikan tahun 2026 itu yang tertinggi sepanjang sejarah. Tapi katanya gini, 20% dari anggaran yang dialokasikan itu yang aktual cuma 11%. Itu berdasarkan amanah undang-undang ya, Undang-Undang 1945 bahwa 20% anggaran APBN itu untuk pendidikan. Tidak dilanggar oleh Presiden Prabowo, tetap ada dan bahkan tertinggi tadi saya sampaikan itu mencapai 769 triliun. Nah, ada anggaran tambahan buat MBG di bawah BGN itu menambah postur anggaran sebesar 230 triliun, nggak mengganggu. Jadi tetap masuk belanja yang lain, belanja pendidikan formal seperti pembangunan KIP dan lain-lain. Tadi kamu bilang KIP, kuliah, dana beasiswa, dana abadi dan lain-lain itu naik dari 2025 203 triliun. Tahun 2026 jadi 211 triliun. Nih. Tapi kenapa ada guru honorer yang dia merasa bahwasannya gaji mereka juga tidak tercukupi? Nah, yang harus kita pahami bahwa dari anggaran pendidikan 20% berdasarkan APBN tersebut, itu sebagian besarnya turun dalam bentuk transfer ke daerah, hampir 60%. Anggaran itu tidak ada di Kementerian Pusat yang harus mengalokasikan anggaran di daerahnya untuk kepentingan gaji dan tunjangan guru honor. Itu Pemda. Jadi pertanyakan Pemdanya kenapa tidak mengalokasikan untuk guru honor. Wah, ada satu kabupaten di Papua itu beberapa tahun lalu tidak ada satupun guru honor, semua dihapus. Kan kasihan. Tapi yang disalahkan siapa? Presiden, pemerintah pusat. Tanya dulu bupatinya, tanya dulu gubernurnya, kenapa tidak ada alokasi guru honor. Anggaran daerah itu kan disusun berdasarkan perancangan APBD yang lahir dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pertanyaannya, kalau tidak ada dana formasi transfer daerah dialokasikan untuk kesejahteraan guru honor, pertanyaan lagi balik, kenapa nggak dianggarkan? Saya bisa bilang nih ada gap antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kenapa nggak direncanakan? Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo kembali menegaskan niat baik di balik program makan bergizi gratis. Dan saya kira tidak ada satupun dari kita yang membantah itu. Hari ini, setelah lebih dari 1 tahun berjalan, mungkin sudah waktunya kita melakukan satu hal yang penting dalam bernegara. Melakukan refleksi dengan jujur. Di atas kertas, MBG adalah kebijakan yang indah. Namun di lapangan, kita telah melihat tantangan-tantangan yang nyata. Dari kesiapan daerah, tata kelola, sampai kualitas makanan yang benar-benar diterima oleh anak-anak. Masih maraknya penggunaan makanan ultraproses, terutama pada masa libur sekolah, bukan persoalan sepele. Ini patut kita tanyakan bersama. Apakah praktek seperti ini masih sejalan dengan tujuan gizi yang ingin kita capai? Dan kita juga tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa sepanjang tahun 2025, puluhan ribu anak terdampak keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Ini bukan soal menyalahkan siapapun, tapi ketika yang terdampak adalah anak-anak, keracunan tidak bisa dianggap sebagai risiko biasa. Masalah utama program makan bergizi gratis bukan pada niatnya. Masalahnya ada pada desain dan implementasinya. Ketika sebuah program nasional dijalankan dengan kontrol yang sangat tersentralisasi, sementara kapasitas pengawasan di lapangan tidak merata, maka kualitas dan keselamatan menjadi taruhan. Karena itu, evaluasi harus dibuka, tata kelola harus diperbaiki, dan alternatif perlu dipertimbangkan secara serius. Salah satu pendekatan yang sudah banyak digunakan di berbagai negara adalah dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. Lebih dekat dengan anak, lebih mudah diawasi, melibatkan komunitas lokal, dan menjaga kualitas. Membela anak-anak Indonesia bukan berarti mempertahankan satu desain kebijakan secara mutlak. Justru karena kita peduli, kita harus berani mengatakan bahwa tujuan dan niat baiknya kita jaga, caranya kita perbaiki. Itulah bentuk cinta dan tanggung jawab kita